Jawa Bravo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum sekolah dasar. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran muatar lokal dan pengembangan diri. B. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. C. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. D. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. E. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. F. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34-38 pekan. Selanjutnya, prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas lengkap. Prosedur dalam pengembangan pembelajaran merupakan desain atau cetak biru pembelajaran. Prosedur dasar pengembangan pembelajaran merupakan istilah baru. Istilah lama disebut prosedur pengembangan sistem instruksional. Unsur-unsur dasar yang ada dalam kurikulum yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi hasil belajar sangat berhubungan erat dengan pengembangan pembelajaran. Proses dasar pengembangan rencana pembelajaran atau RP. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar. Yang kedua yaitu memilih dan menata bahan belajar. Yang ketiga menyusun rancangan kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu menyusun langkah dan alat evaluasi pembelajaran. Setiap mata pembelajaran memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi setiap mata pelajaran pada umumnya mengacu pada hal sebagai berikut. Tertuju pada pencapaian tujuan dirumuskan lebih dulu oleh guru atas GBPP, prinsip berorientasi kepada tujuan. Tujuan belajar dirumuskan dalam perilaku umum dan khusus yang dapat dikaji ketercapaiannya pada akhir pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran bertolak dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah dimiliki murid. Yang keempat yaitu proses pembelajaran, menitik beratkan pada kegiatan pikiran dan perasaan, serta perbuatan murid melalui proses belajar yang bersifat aktif. Yang kelima yaitu pemanfaatan anak media dan sumber belajar untuk mendukung proses belajar aktif sesuai dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu penilaian ditujukan untuk melihat dan memperoleh informasi seberapa jauh terjadi perubahan perilaku murid, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Indikator, penataan pengalaman belajar, dan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Perencanaan pembelajaran kelas rangkap berbeda dalam banyak hal dengan perencanaan pembelajaran kelas tunggal. Perbedaan terletak pada peran seorang guru yang harus melayani kelompok murid yang lebih beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut timbul dari tingkat usia, kemampuan, hubungan sosial, gaya belajar, dan unjuk kerjanya atau penampilan. Semua unsur tersebut yang mengandung perbedaan menuntut seorang guru untuk dapat memberikan perlakuan yang beraneka ragam. Dengan demikian, perbedaan bukanlah menjadi rintangan dari terciptanya suasana yang bermakna.
Pembelajaran harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga tercipta proses belajar yang efektif atau tepat guna dan bermakna. Untuk dapat menggapai proses belajar yang efektif dan bermakna dalam situasi pembelajaran kelas rangkap, seorang guru perlu melakukan perencanaan yang baik. Dalam perencanaan ini terdapat serangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan standar isi untuk mengembangkan indikator dan pengalaman belajar. Yang kedua, merumuskan indikator atas dasar analisis muatan kompetensi dasar. Yang ketiga, merumuskan pengalaman belajar sesuai indikator yang dirumuskan. Yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Yang kelima, memilih sumber dan media belajar untuk mendukung pembelajaran kelas rangkap. Pengemasan pengalaman belajar pada pembelajaran kelas rangkap harus berdasarkan standar isi setiap mata pelajaran di tiap tingkatan kelas. Jika seorang pendidik melakukan pembelajaran kelas rangkap untuk mata pelajaran yang sama dengan tingkatan kelas yang berbeda, seorang pendidik haruslah mengembangkan standar isi dan penjabaran muatan nilai atau moral untuk dikaji penjabaran KD-nya menjadi beberapa indikator sesuai dengan tujuan instruksionalnya, sehingga tersusunlah pengalaman belajar sesuai dengan tingkatan-tingkatan kelasnya. Seorang pendidik sadar dan siap betul kapan, di kelas mana, dan materi pembelajaran yang mana yang akan diajarkan di kelas-kelas yang dirangkap. PKR yang baik tidak bisa dilaksanakan secara insidental dan sewaktu-waktu karena situasi. Karena itu, jadwal harian dan mingguan sangatlah penting baik bagi guru maupun siswa. Yang kedua, mengecek pelaksanaan pembelajaran di kelas-kelas yang dirangkap. Tentunya, guru sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diajarkan di kelas yang dirangkap. Kita sebagai guru sepakat bahwa pengajar dimanapun dapat diambil hasil bila dapat menghasilkan terjadinya kegiatan belajar siswa. Karena itu, pengecekan terhadap kegiatan itu sangat penting. Yang ketiga, mencatat materi pembelajaran yang tidak sempat diajarkan, misalnya mendadak mendapat tugas lain atau terjadi banjir atau kejadian lain. Hal tersebut harus Anda catat agar minggu yang akan datang materi tersebut tidak lupa diajarkan. Dengan demikian, murid-murid tidak merasa dirugikan. Yang keempat, catat kegiatan yang telah Anda rencanakan bisa terjadi karena kehabisan waktu, tidak ada alat, kehabisan bahan, atau karena faktor lainnya. Tidaklah perlu dikhawatirkan saat kita mencatat dan selanjutnya segera dikerjakan lebih lanjut. Rencanakan kembali kegiatan yang saat betul-betul akan dilakukan. Dengan cara itu, Anda telah memperbaiki rencana pembelajaran sebelum Yang kelima, catat tugas-tugas yang harus diberikan kepada murid hari minggu berikutnya. Misalnya, kita memberi tugas untuk hari minggu berikutnya adalah memberi pinjakan atau dasar bagi materi pembelajaran, memberi tuntunan belajar lanjut. Itu sebabnya tugas-tugas itu harus dicatat agar pada saat kita dapat mengecek pekerjaan murid dan memberi balikan secara lebih khusus dan tepat. Yang keenam, mencatat pertanyaan murid yang belum sempat dijawab. Pertanyaan murid bisa berisi minta penjelasan ulang atau permintaan penjelasan. Semua itu merupakan tanda-tanda telah terjadinya kegiatan murid. Bila pertanyaan itu tidak terjawab, harus dicatat dan dibahas dalam pembelajaran yang berbeda atau yang bertolak dari pertanyaan murid merupakan salah satu ciri prinsip belajar yang mengaktifkan murid.
murid yang aktif dan murid yang tidak aktif. Dengan kata lain, murid yang tidak aktif harus didorong agar ia menjadi murid yang aktif. Yang kedelapan, menulis hal-hal yang perlu Anda perbaiki dalam PKR. Sesungguhnya, PKR bisa terjadi di sekolah manapun. Dan tidak bisa dihindari karena SD-SD sekolah kecil atau SD biasanya jumlah gurunya lebih kecil dari jumlah kelas. Bila hal itu kita terima sebagai suatu tugas profesional, kita harus selalu menyempurnakan PKR. Ingatlah bahwa dalam pembelajaran tidak ada satu cara pun yang dapat diterima sebagai satu-satunya cara. Mengajar adalah seni yang berwawasan keilmuan. Artinya, guru PKR harus memahami ilmu dan seni pembelajaran dalam kelas. Yang kesembilan, mencatat hal-hal yang memuaskan dan mengecewakan Anda sebagai guru dalam PKR. Artinya, rasa puas dan kecewa harus diterima sebagai suatu keadaan yang wajar dan tidak dapat ditolak salah satunya. Bila kita ingin selalu maju, kita harus selalu memiliki rasa tidak puas. Artinya, kita selalu ingin memperbaiki diri. Yang penting, bagaimana memanfaatkan keduanya untuk memperbaiki diri kita. Yang ke-10, mengapa harus dicatat hal-hal yang perlu dibicarakan dengan guru lain? Ingatlah Anda bahwa salah satu ciri guru profesional ialah memiliki rasa disiplin, kesewajaran, atau legalisme, rasa kesatuan tugas sekolah. Artinya, pribadi guru harus tercipta pemeliharaan dan kelebihan kesejawatan, rasa setugas, setanggung jawab, dan selangkah kerja. Lebih-lebih lagi bagi Anda yang mengajar